Kamu pernah nggak sih kesel sendiri gara-gara ngerasa ketagihan main HP? Rasanya kayak, kenapa sih aku nggak bisa jauh dari layar ini? Tapi, tenang, yuk coba lihat HP dari sudut pandang yang berbeda. Pertama-tama, penting banget untuk ingat, smartphone itu cuman alat. Iya, alat. Sama kayak palu. Sekarang coba bayangin, apa kamu pernah nyalahin palu gara-gara jarimu kepukul waktu lagi mau pasang paku? Kan enggak ya? Yang salah bukan palunya, tapi cara kita pakai. Nah, smartphone juga gitu. Kamu bisa pakai HP buat dua hal, yaitu bikin hidup lebih baik atau bikin hidup tambah stres. Misalnya, kalau kamu pakai HP buat belajar hal baru, nulis ide-ide kreatif, atau dengerin podcast inspiratif, itu namanya pakai alat dengan cerdas. Tapi kalau HP dipakai buat scrolling gak jelas sampai lupa waktu, ya wajar aja kalau akhirnya kamu merasa cemas, capek, bahkan insecure. Ibaratnya, palu bisa dipakai buat bangun rumah atau malah ngerusakin tembok. Sama persis kayak HP, bisa jadi jembatan ke ilmu pengetahuan atau jebakan buat overthinking dan perbandingan sosial. Jadi mulai sekarang, coba tanya ke diri sendiri, aku yang pegang HP atau HP yang pegang aku? Karena kuncinya adalah kamu yang pegang kendali, bukan sebaliknya. Smartphone bukan musuh kok, dia cuma nunggu dikasih perintah yang tepat dari kamu. Sekarang kayaknya hampir semua orang nggak bisa jauh dari smartphone ya. Tapi, pernah nggak kamu kepikiran gimana awal mula smartphone muncul? Yuk, kita nostalgia bentar. Dulu banget, smartphone itu bukan alat buat stalking mantan atau scroll TikTok berjam-jam. Awalnya, HP pintar ini diciptain buat memudahkan hidup. Coba ingat BlackBerry misalnya. Waktu itu, bisa balas email sambil jalan tuh udah kayak, wah, canggih banget. Smartphone pertama hadir buat bantu orang kerja lebih efisien, bukan buat liatin meme lucu 3 jam nonstop. Lama-lama, teknologi berkembang makin gila. Muncullah fitur-fitur keren kayak Google Maps, biar nggak nyasar lagi. Email yang bisa dibuka sambil makan mie ayam, sampai cari info secepat kilat. Smartphone benar-benar kayak teman setia, yang bantu kamu di banyak hal. Tapi, ya namanya hidup, nggak ada yang sempurna. Seiring waktu, aplikasi hiburan dan media sosial mulai ngambil alih. Yang tadinya smartphone dipakai buat kerja, sekarang malah jadi tempat nongkrong virtual. Dari alat produktivitas, tiba-tiba berubah jadi alat pengalih perhatian. Tanpa sadar, banyak orang yang awalnya mau buka HP buat cari info, malah nyasar ke reels kucing lucu selama 2 jam. Makanya, walaupun smartphone makin canggih, dia juga jadi pedang bermata dua. Bisa bantu, bisa juga bikin lupa tujuan hidup. Jadi, ingat ya, smartphone udah berevolusi luar biasa, tapi tetap, yang megang kendali harusnya kamu, bukan HP-nya. Oke, setelah tahu sejarah smartphone yang awalnya niatnya baik, sekarang saatnya kita jujur. Ada juga sisi gelap dari smartphone, terutama pas dia ketemu sahabat karibnya, yaitu media sosial. Coba deh kamu perhatiin, berapa kali dalam sehari kamu buka Instagram, TikTok, atau Twitter? Sekarang X ya namanya. Awalnya sih niatnya cuma scroll bentar tahu-tahu udah sejam lebih. Nah, disitulah jebakannya mulai. Media sosial itu kayak dua sisi koin. Di satu sisi, bisa bikin kamu terhubung sama teman lama atau cari inspirasi. Tapi di sisi lain, dia juga sering bikin kamu bandingin diri sendiri sama orang lain. Lihat orang lain posting foto liburan ke Bali, kamu langsung mikir, hidup gue kok gini-gini aja? Padahal bisa jadi, habis foto itu, dia juga lagi pusing mikirin kerjaan dan utang. Belum lagi tekanan buat selalu tampil sempurna. Rasanya kayak, kalau nggak posting yang keren, nanti dikira hidupnya nggak asik. Padahal, hidup nggak selalu harus estetik kan? Tapi gara-gara media sosial, kita jadi kayak berlomba-lomba pamer versi terbaik diri, sampai lupa jadi diri sendiri. Dan sadarkah kamu, hampir semua pintu ke dunia media sosial ini lewat smartphone? Makanya, tanpa disadari, HP yang tadinya cuman alat sekarang jadi kayak gerbang menuju dunia penuh perbandingan, yang ujung-ujungnya bikin cemas, ngerasa nggak cukup, dan bahkan depresi.
Jadi, bukannya anti-smartphone atau anti-media sosial, tapi penting banget kamu sadar gimana efeknya ke perasaan dan pikiran. Karena kalau nggak hati-hati, yang tadinya mau cari hiburan, malah pulang bawa beban pikiran. Sekarang, ayo ngaku, kamu pernah nggak kaget sendiri pas lihat laporan screen time di HP? Kayak, hah? Masa sih aku megang HP 7 jam sehari? Tenang, banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama. Tapi, masalahnya bukan cuma di waktu yang terbuang, tapi juga gimana itu semua ngaruh ke otak kamu. Tahu nggak sih, terlalu lama main HP, apalagi buat hal-hal kayak scrolling tanpa tujuan, ternyata bisa ngerusak bagian penting otak. Para ahli bilang, screen time berlebihan bisa ngurangin materi abu-abu di otak, yang fungsinya buat ngatur fokus, emosi, sampai kemampuan ngambil keputusan. Kebayangkan, kenapa kadang setelah lama main HP, kamu jadi gampang cemas, susah konsentrasi, atau malah baper nggak jelas? Apalagi buat anak-anak dan remaja, ini bisa lebih bahaya lagi. Otak mereka yang masih berkembang jadi kayak diserang terus-terusan sama banjir informasi. Gak heran deh, kalau sekarang banyak remaja yang ngerasa cemas, gampang stres, bahkan depresi, gara-gara dunia maya yang gak pernah tidur itu. Tapi, kabar baiknya, gak semua screen time itu buruk kok. Kalau kamu baca artikel bermanfaat, belajar hal baru, atau nonton video edukatif seperti video ini, otak kamu justru bisa tumbuh dan berkembang. Yang bikin masalah itu justru screen time yang gak sadar, kayak scrolling sosmed sambil tiduran tanpa tujuan jelas. Jadi intinya, bukan berarti kamu harus langsung buang HP ke sungai. Jangan dong, mahal juga kan? Tapi mulai belajar pilih-pilih screen time kamu. Karena pada akhirnya, otak kamu juga butuh istirahat dan asupan yang sehat, bukan cuma disuapin konten viral tiap menit. Nah, setelah tahu sisi gelap smartphone, sekarang kita masuk ke bagian seru. Gimana caranya biar HP kamu nggak jadi musuh, tapi malah jadi teman yang bikin hidup lebih produktif? Yes, smartphone itu kayak pisau dapur, bisa dipakai masak makanan enak, atau malah bikin luka kalau nggak hati-hati. Pertama, kamu perlu nanya ke diri sendiri. Sebenarnya, aku pakai HP buat apa sih? Buat kerja, belajar, cari hiburan, atau cuma scroll-scroll nggak jelas biar nggak bosan? Nah, dari situ, kamu bisa mulai evaluasi. Mana yang bikin kamu maju? Mana yang malah bikin waktu kebuang percuma? Coba deh mulai kategorikan pemakaian HP kamu jadi 3. 1. Kategori efektif. Misalnya kamu pakai buat kerja, belajar, dengerin audiobook, atau cari inspirasi. Ini jelas bagus. 2. Kategori tidak efektif. Kayak scroll TikTok 30 menit cuma buat lihat kucing joget. Gemes sih, tapi ya 30 menit bro. 3. Kategori bermasalah. Ini yang bahaya, misalnya, tiap bangun tidur langsung cek media sosial dan ngerasa cemas lihat postingan orang lain. Kalau kamu udah bisa bedain, gampang banget buat mulai atur waktu. Tips yang simple tapi ampuh adalah matikan notifikasi aplikasi yang gak penting. Serius deh, notifikasi itu kayak orang nyolek kamu tiap 5 menit. Gak capek apa? Terus, coba biasakan pakai HP dengan tujuan. Sebelum buka HP, tanya ke diri sendiri, aku mau ngapain nih? Kalau jawabannya cuman gak tahu, iseng aja, mending taruh HP dan lakukan hal lain yang lebih nyata, kayak baca buku atau ngobrol sama teman. Ingat, kamu yang harus nguasain HP, bukan HP yang nguasain kamu. Karena hidup kamu jauh lebih seru kalau kamu yang pegang kendali, bukan layar kecil di tanganmu. Nah, selain smartphone, sekarang ada pemain baru yang lagi naik daun, yaitu AI alias Artificial Intelligence. Yap, teknologi ini kayak asisten pribadi super canggih, bisa nulis, nyusun jadwal, bahkan bikin gambar atau lagu. Keren banget. Tapi, di balik kecanggihannya, AI juga punya 2 sisi mata uang yang perlu kamu waspadai. AI memang bisa banget ngirit waktu. Misalnya, kamu mau bikin email formal, tinggal ketik, tolong buatin email buat bos, dan voila, jadi deh. Atau mau nyari ide buat presentasi, AI siap bantu dalam hitungan detik.
Tapi, hati-hati, karena kalau kamu terlalu tergantung sama AI, lama-lama kemampuan berpikir kritis kamu bisa karatan. Bayangin aja, kalau semua ide, tulisan, bahkan keputusan penting kamu serahin ke AI. Gimana otak kamu mau berkembang? Jangan sampai AI yang nulis, kamu cuma baca sambil ngangguk-ngangguk doang. Selain itu, AI juga bawa pertanyaan etis. Misalnya, gimana kalau kamu pakai AI buat ngerjain tugas kuliah atau bikin karya tulis? Itu hasil kamu atau AI? Jangan-jangan AI yang dapat nilai A, kamu cuma nonton dari pinggir. Makanya, penting banget buat kamu jaga yang namanya sentuhan manusia. Ide, perasaan, dan pengalaman hidup kamu itu nggak bisa diganti sama mesin. AI bisa bantu, tapi keputusan akhir tetap harus datang dari kamu. Intinya, AI itu kayak pisau dapur. Iya, analogi pisau lagi nih. Bisa bikin hidup lebih mudah, tapi juga bisa bahaya kalau nggak dipakai dengan bijak. Jadi, pastikan kamu tetap jadi koki yang pegang kendali, bukan malah jadi penonton yang cuma ngikutin resep AI. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling penting. Gimana caranya supaya kamu bisa ambil alih kendali atas teknologi, bukan malah jadi budak gadget sendiri? Ingat, teknologi itu cuma alat, bukan bos kamu. Jadi kamu yang harus pegang setirnya. Jangan sampai tiap HP bunyi dikit, kamu langsung panik kayak dipanggil guru pas ketahuan nyontek. Langkah pertama, yuk coba introspeksi. Lihat lagi, selama ini kamu pakai teknologi buat apa? Beneran buat ngebantu hidup kamu jadi lebih mudah? Atau malah bikin kamu susah tidur gara-gara kebanyakan scroll sampai jam 3 pagi? Setelah tahu pola kamu, mulailah pilih-pilih. Teknologi yang mana yang bikin hidup kamu makin oke, dan mana yang cuma buang waktu. Misalnya, aplikasi belajar bahasa atau budgeting itu oke banget, tapi kalau aplikasi gosip artis, mikir lagi deh. Terus, ingat juga, teknologi harusnya memperkaya hidup, bukan bikin hidup kamu kosong. Misalnya, HP bisa bantu kamu belajar hal baru, tapi juga bisa bikin kamu lupa sama teman-teman dunia nyata. Jangan sampai sibuk main HP, tapi pas nongkrong malah diem-dieman. Terakhir, kasih aturan main sama diri sendiri. Kayak, oke, aku boleh buka media sosial, tapi cuma 30 menit sehari. Atau, jam 9 malam HP harus minggir biar bisa istirahat. Dengan begitu, kamu tetap bisa nikmatin teknologi, tapi nggak sampai ketarik terus sama layarnya. Jadi intinya, teknologi itu kayak kendaraan. Kalau kamu yang nyetir, dia bisa bawa kamu ke tempat keren. Tapi kalau kamu biarin dia yang ngatur arah, bisa-bisa kamu nyasar ke tempat yang nggak jelas. Sekarang, siap jadi pengendali teknologi, bukan dikendalikan? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.